Assalamualaikum Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 AM5A Malam akan mempresentasikan hasil analisis terhadap PT Unilever Indonesia. Presentasi ini mencakup analisis terhadap inventory management, transfer pricing, capital investment, tactical decision, strategi tax planning, forecasting, serta studi kelayakan bisnis. Sebelum memasuki materi, saya akan memaparkan profil singkat objek analisis kami, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan FMCG terbesar di Indonesia dan telah beroperasi sejak 1933, di mana lebih dari 40 merek ternamanya telah bergabung pada pasar domestik. Dari sisi keuangan, pada tahun 2024, perusahaan mencatat pendapatan sebesar 35 triliun dengan net profit margin 13%, yang menempatkan perusahaan sebagai kapitalis besar di Bursa Efek Indonesia, sekaligus menjadi alasan kenapa kami memilih perusahaan ini sebagai objek penelitian. Analisis pertama yaitu analisis inventory yang mencakup EOQ, ROP, biaya inventory serta inventory turnover ratio dengan fokus pada produk sabun cair Lifebuoy kemasan 500 ml. Berdasarkan data, produksi tahunan mencapai 111 juta unit dengan ordering cost per order 19 juta dan holding cost per tahun 3.800 per unit. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa EOQ optimal berada pada 1 juta unit dengan frekuensi pemesanan 105 kali per tahun yang dinilai mampu menyeimbangkan biaya pemesanan dan penyimpanan. ROP ditetapkan 1,3 triliun unit dengan safety stock 1,8 juta unit untuk menjaga service level 95%. Total biaya inventory tercatat sebesar 4 miliar dan perputaran inventory tercatat 3,34 kali per tahun. Secara keseluruhan, pengelolaan persediaan sabun cair Lifebuoy dinilai telah berjalan secara efisien. Selanjutnya membahas analisis capital investment yang berfokus pada kelayakan investasi pembelian mesin produksi. Perusahaan merencanakan investasi pembelian 10 unit mesin produksi untuk segmen personal care dengan total investasi 1,6 M. Untuk menilai kelayakan investasi, perusahaan menyusun proyeksi arus kas periode 2024 hingga 2034. Hasil proyeksi nopat awal sebesar 353 juta mencerminkan arus kas yang stabil dan positif. Kemudian perhitungan NPV dengan WACC sebesar 13% sebesar 36 M artinya investasi berikan nilai tambah bagi perusahaan. IRR menunjukkan tingkat pengembalian sebesar 42,23%, nilainya lebih tinggi dibandingkan nilai WACC. Perhitungan payback period menunjukkan investasi kembali dalam 3 tahun 2 bulan, lebih cepat dibanding umur ekonomis mesin 10 tahun. Berdasarkan analisis, investasi pembelian mesin produksi sangat layak karena memberikan tingkat pengembalian tinggi, risiko relatif rendah, dan manfaat finansial jangka panjang bagi perusahaan. Selanjutnya pada analisis transfer pricing. Transfer pricing merupakan kebijakan penetapan harga dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk mengalokasikan laba secara legal. Dalam kasus ini, PT Unilever Indonesia Tbk menjual 1.000 unit sabun cair Lifebuoy kepada afiliasi PT Unilever Asia Private Limited dengan nilai transaksi 25,6 M termasuk margin, sehingga diperlukan penetapan harga yang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Perusahaan melakukan analisis dengan 3 metode, yaitu pertama metode CUP menghasilkan 32.000 per unit, tetapi dinilai terlalu tinggi. Kedua metode RPM dengan gross margin 25% menghasilkan 24.000 per unit. Dan yang ketiga adalah metode cost plus dengan markup 25% menghasilkan 19.000 per unit, tetapi dinilai terlalu rendah. Oleh karena itu, metode RPM adalah metode yang paling tepat dan mencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi ini. Selanjutnya, tactical decision. Terdapat dua metode. Pertama, make or buy. Pada metode ini, perusahaan mempertimbangkan memproduksi sendiri wadah sabun cair atau membeli dari pemasok dengan harga 2.380 per unit. Produksi sendiri total biaya 147 miliar, lebih rendah dibandingkan membeli dari pemasok dengan harga 265 miliar.
selisihnya 117 miliar. Oleh karena itu, keputusan memproduksi sendiri dinilai lebih menguntungkan dan efisien. 2. Special Order Decision. Pada metode ini, perusahaan menerima pesanan khusus 900.000 unit dengan spesifikasi yang sama, namun harga yang lebih murah. Hasil analisis menunjukkan margin kontribusi tetap positif dan mengalami peningkatan hingga 44%, sehingga pesanan layak diterima tanpa mengganggu penjualan reguler. Selanjutnya, strategi tax planning. 1. Optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan sesuai PP 93 2010 dengan memanfaatkan sumbangan yang memberi penghematan 120 miliar. 2. Manfaatkan insentif pajak sesuai PMK 128 2019 atas biaya pendidikan dan pelatihan yang memberi penghematan 40 miliar. 3. Optimalisasi penyusutan dengan bandingkan metode garis lurus dan saldo menurun, di mana saldo menurun memberikan penghematan pajak secara jangka pendek dan direkomendasikan garis lurus untuk menjaga stabilitas keuangan. 4. Optimalisasi penerapan transfer pricing sesuai prinsip kewajaran dengan tax treaty, jasa manajemen, dan pendanaan internal untuk menurunkan laba kena pajak secara legal yang memberi penghematan 255 miliar. 5. Manajemen timing dengan mempercepat pengakuan biaya secara fiskal yang memberi penghematan 61 miliar. Pada grafik berikut terlihat pertumbuhan revenue tahunan. Tahun 2024 mengalami penurunan hampir 9% dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun laba perusahaan tetap stabil, sehingga penurunan revenue tidak berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Untuk memproyeksi kondisi keuangan ke depan, dilakukan forecasting menggunakan dua metode, yaitu metode moving average dan trend analysis atau linear regression. Metode moving average memproyeksi revenue 2025-2026 sebesar 38 triliun dan 37 triliun dengan MAPE 4,41%, sedangkan trend analysis memproyeksi 34 triliun dan 32 triliun dengan MAPE lebih rendah sebesar 2,66%. Berdasarkan nilai MAPE, metode trend analysis memiliki tingkat kesalahan lebih rendah sehingga dinilai paling akurat dan dipilih sebagai proyeksi revenue perusahaan ke depan. Analisis kelayakan usaha dilakukan melalui 7 aspek. Dari aspek pasar, Unilever Indonesia mencatat revenue 35 triliun dengan Lifebuoy sebagai produk unggulan berpangsa pasar 27%. Meskipun terjadi penurunan market share sebesar 9%, pasar FMCG Indonesia tetap stabil dengan proyeksi pertumbuhan 5% hingga 2025, sehingga dinilai layak. Aspek teknis menunjukkan kapasitas produksi optimal dengan utilisasi 80% didukung aset tetap 9 triliun dan capex 915 miliar per tahun. Dari sisi manajemen dan SDM, perusahaan didukung 4.200 karyawan dengan produktivitas tinggi serta manajemen yang berpengalaman. Aspek hukum lingkungan dan sosial ekonomi juga dinilai layak karena kepatuhan regulasi dan komitmen keberlanjutan yang kuat. Secara keuangan, perusahaan sangat profitable dan telah melampaui titik impas, meskipun struktur utang perlu dipantau. Sesuai analisis, perusahaan memperoleh skor 34 dari 35 dan dinyatakan sangat layak dengan prospek bisnis yang sangat baik. Adapun nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan meliputi nilai sila ke-1 melalui sikap jujur dalam penyajian data, sila kedua dalam sikap saling menghargai, sila ketiga yaitu kerjasama tim yang solid dan pembagian tugas yang adil, sila keempat melalui musyawarah dalam menentukan metode analisis, serta sila kelima yang menghasilkan analisis yang objektif, adil, serta bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil analisis, PT Unilever Indonesia menunjukkan kinerja operasional dan keuangan yang sangat baik dengan pengelolaan efisien dan sesuai prinsip kewajaran. Meskipun tren pendapatan cenderung menurun, tetapi perusahaan memiliki laba yang stabil, sehingga berdasarkan kelayakan bisnis 34 dari 35, perusahaan dinilai sangat layak dan memiliki prospek bisnis yang baik untuk kedepannya.